Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode minggu ini dan minggu yang akan datang ya. Jadi memang saya bahasnya agak panjang karena hari Senin itu tanggal 20 Mei 2024. Kemudian hari Kamis itu hari raya Waisak ya tanggal 23. Eh, dan hari Jumatnya itu jadi hari kejepit dibuat hari libur bersama atau hari cuti bersama ya. Jadi minggu ini yang akan datang ini hanya 20, 21, 22. Jadi 3 hari bursa, kemudian hari Kamisnya 23 libur, 24-nya juga libur, ya 25-nya Sabtu, Minggu dia 26, 27-nya Senin. Jadi saya buat sampai dengan akhir hari Jumat tanggal 31 Mei 2024. Jadi agak panjang ya. Nah, seperti itu. Untuk kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai saham perbankan. Setiap seperti biasanya saya rutin untuk saham membahas saham untuk perbankan ya, terutama yang perbankan yang big caps yang 4 terbesar ya seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa video yang saya buat, silakan nonton playlistnya juga di video deskripsi di bawah ini. Saya sharekan dulu untuk chartnya atau grafiknya. Yang pertama-tama saya bahas adalah untuk saham BCA atau BBCA. Jadi seperti kita ketahui BBCA ini dia sudah mulai rebound ya. Tahu dari mana Pak Sunar? Kalau kita lihat di sini MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya sudah close di atas MA20-nya. Dan ini sudah saya pernah bahas ya sebelumnya ya. Minggu-minggu sebelumnya ketika dia memotong atau testing MA200-nya yang garis hitam yang saya kasih kotak di sini, kemudian dia berhasil rebound mantul ke atas, di sana kesempatan untuk buy on weakness ini dikasih kesempatan sampai 3 kali ya kalau yang mau buy on weakness ya. Jadi saya sudah buy juga untuk BBCA dan terakhir memang dia sempat drag down, kemudian saya buyback ya, tambah lagi sekitar area 9.500-an. Jadi untuk BBCA saya sudah cukup. Kalau kita perhatikan di sini, ini untuk BBCA yang belum punya, kalau mau langsung buy boleh. Yang sudah punya kalau mau average up, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 9.800 boleh, atau langsung buy boleh ya. Jadi terserah Anda. Dari sini kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 9550 dan 9.400 lah kurang lebih seperti itu ya. Jadi selama bertahan di atas 9.400 untuk BBCA ini masih cukup bagus peluangnya untuk naik ke atas. Memang sih sebelumnya kalau saya perhatikan di sini ya, kalau kita perhatikan ya, itu kalau dia turun di bawah 9.400 nggak lama lagi dia rebound ya, jadi juga merupakan area kesempatan untuk buy on weakness bagi yang belum punya. Tapi bagi yang sudah punya tetap disiplin mengikuti garis-garisnya ya. Jadi kalau dia mulai turun di bawah 9.400 memang ada baiknya jual dulu, itu yang trading ya. Memang sih kalau bicara mengenai BBCA saham bagus itu Pak Sunar, kenapa kalau dijual? Karena kalau kita lihat kalau dia gagal bertahan di atas 9.400 dia turunnya bisa dalam, jadi kita bisa jual dulu sebagian mungkin ya. Kalau mau trading ya, kalau invest ya Anda boleh keep karena fundamentalnya masih bagus ya. Kalau untuk trading, karena kita sebelumnya di sini kalau kita lihat ini kan dia testing untuk naik ke atas 9.400 dia gagal ya 9.350. Kemudian dia turunnya dia bisa dalam, bisa sampai di sini kalau kita lihat low-nya sampai 8.600 ya. Bukan berarti saya katakan BBCA itu jelek bakalan turun di bawah 9.000 enggak ya. Cuma kalau dari sejarah sebelumnya kalau dia gagal bertahan di atas 9.400 ada kemungkinan dia bisa turun lagi sampai testing area 9.000 atau bahkan di 8.600-an ya. Gitu ya. Memang di sini kalau kita perhatikan dia kuat ya rebound ya. Jadi baiknya bertahap aja, kalau dia rebound mulai mantul menjelang penutupan atau besok paginya kita boleh buyback ya. Kalau misalnya mau buyback atau mau tambah lagi di BBCA mungkin bisa tunggu di MA 200-nya lagi. Tapi kalau nggak dikasih kesempatan dia malah breakout naik lagi ya. Kita buy high sell higher. Jadi naik ke atas 9.800 kita buy tambah lagi average up boleh. Target pas berikutnya 10.000, 10.200 dan 10.400. Jadi sejauh ini BBCA masih cukup kuat dan defensif ya. Kurang lebih seperti itu cukup. Oke, berikutnya untuk BBNI ya. Jadi saham BBNI ini kalau kita perhatikan dia sudah mulai naik ke atas MA20-nya dan sekarang testing MA200-nya. Jadi jangka pendeknya BBNI ini sudah mulai rebound mantul ke atas dan dia sekarang sedang posisi eh, testing MA200-nya ya. Apakah masih bisa naik lagi Pak Suntar? Pertanyaannya kan seperti itu ya, selalu ya saya ditanyakan seperti itu. Nah, sebenarnya sih naik lagi atau enggaknya itu kita lihat dari trennya ya. Tren jangka pendek kita lihat secara gampangnya pakai acuan MA20-nya. Kalau kita lihat MA20-nya ini kan sebelumnya kan turun ya, ya. Kemudian juga mulai melandai. Ya, terakhir hari Kamis Jumat ini kita lihat melandai. Nah, harganya sudah di atas MA20-nya. Berarti jangka pendeknya sampai menengah ya MA20 ya. Itu dia sudah mulai rebound. Nah, kalau jangka menengah sampai panjangnya ini dia masih testing ya. Jadi masih belum benar-benar aman untuk jangka menengah sampai panjang karena dia MA200-nya seringkali naik turun dan ini belum biasa berhasil breakout ke atas 52
5,75 untuk BBNI. Nah, kalau dia berhasil naik ke atas 5,275 ya, Anda yang sudah punya boleh tambah lagi atau average up, yang belum punya kalau mau buy boleh target price dekatnya 5,425, 5.600 dan 5.800. Itu untuk BBNI. Jadi apakah nanti kalau kita buy bakalan turun lagi Pak Sunar? Pertanyaannya seperti itu ya. Kita nggak akan pernah tahu pasti. Yang penting adalah kita pasang trailing stop atau stop loss-nya. Nah, seperti itu ya. Dan ini saya sudah pernah bahas juga. Mungkin yang sibuk atau nggak sempat nonton market setiap saat, saya sudah ada tools yang Anda bisa berlangganan ya. Ini nggak mahal, namanya Sunar Saham Live Alert. Dan di sini toolsnya ada linknya di video deskripsi bawah ini ya. Ada yang free, ada yang berbayar. Yang free ini screenshot dari yang berbayar ya, tapi nggak semuanya yang saya share-kan. Ini bisa Anda akses di t.me kemudian garis miring Sunar Saham Alert ya, ALERT ya. Jadi tulisannya nanti ada linknya dari video deskripsi atau di komen video di bawah ini ya. Gitu ya. Ini adalah yang yang free. Yang free itu dia delay. Jadi screenshot aja yang dari yang sebenarnya. Dan kadang saya kirimkan, kadang saya lupa ya saya nggak kirimkan ya seperti itu ya. Nah, yang free juga lumayan bagus ya, menarik juga. Nah, ini saya akan memperlihatkan contohnya untuk BBNI ya, karena kita tadi bahas Bank BNI, ini sudah ada alertnya ya. Yang terakhir kan alertnya 26 Maret. Kemudian dia kan turun ya, karena panik selling. Uh, kursnya USD IDR kan naik tinggi ya, tiba-tiba breakout ke atas 16.000 ya. Kemudian sekarang sudah mulai mereda dan ini signal pertama buy on weakness untuk BBNI itu ketika naik ke atas 4890 jam 9.04 pagi-pagi ya, waktu Indonesia bagian barat. Itu dia real time ya. Jadi kalau Anda bisa cek penggunaannya ini waktunya dengan price actionnya itu dia real time. Jadi delaynya mungkin paling lama hanya sekitar 1 menit. Sebenarnya nggak sampai 1 menit. Mungkin terjadinya di detik 9.03 detik ke 50 ya. Jadi tunggu processing botnya terus barusan kirimnya ya ada sedikit-sedikit ya masuknya 1 menit ke berikutnya. Padahal itu ya hampir habis lah menit ke 03-nya. Jadi dia hitungannya ke berikutnya 04 nanti begitu alatnya dikirim ya. Jadi delay-nya nggak terlalu lama. Ini real time. Tools ini sangat berguna. Jadi kalau kita sibuk, kita nggak perlu pantau marketnya setiap saat, sama-sama apa yang potensial, breakout, bagus dia akan kirimkan alertnya dengan acuan stop loss-nya atau target price-nya juga. Nah, seperti itu, dan target price-nya maksud saya. Jadi ini yang terakhir, hari Kamis sudah ada alertnya lagi, average up kalau naik ke atas 5.100. Memang kemudian dia turun, tapi selama belum kena stop loss atau trailing stop Anda, itu sebenarnya masih boleh hold, karena trennya itu jangka pendeknya masih bagus. Biasanya pertanyaannya alat ini apakah untuk scalper atau swing trader atau investor gitu ya atau position trader. Sebenarnya alat ini dia berdasarkan tren. Jadi selama uptrendnya masih bagus, dia akan acuannya masih tetap hold ya selama belum kena stop loss-nya atau trailing stop Anda. Jadi kalau misalnya dia bagus, breakout lagi, higher high, dia akan memberikan signal lagi, alat lagi, average up. Nah, seperti itu ya. Ini sangat bermanfaat lagi BBNI, dia sudah kirimkan signalnya, seperti itu ya. Jadi yang berminat berlangganan, silakan hubungi saya. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Dan biayanya nggak mahal. Hitungannya per hari itu satu taruhan 365 hari. Jadi kurang lebih satu hari itu sekitar 4.000. Nggak sampai 4.000 lah, 3.900 lebih ya. Dibulatkan 4.000 lah ya, seperti itu ya. Nah, itu kurang lebih lah anggapannya ongkos untuk pemeliharaan servernya dan juga maintenance-nya, programmer, biaya untuk developernya atau programmernya seperti itu ya. Jadi ada cost yang saya harus tanggung, makanya berbayar. Ya. Tapi yang free juga saya bagikan. Anda bisa menggunakan Sunar Superseed. Ya. Linknya juga ada di video deskripsi bawah ini, Sunar Superseed. Itu screenernya mandiri ya. Jadi Anda bisa screening sendiri tanpa harus mengandalkan stock pick atau rekomendasi saham berbayar ya. Anda bisa download Sunar Superseed pakai Excel worksheet ya. Atau sekarang namanya Microsoft 365. Nah, di situ ada beberapa tools. Cara pakainya ada di video deskripsi juga. Itu join grup Telegramnya. Nanti tinggal hubungin saya kalau mau join untuk mendapatkan Sunar Superseed itu free. Kemudian YouTube juga free ya. Jadi yang ngikutin saya ada yang free bisa pakai Sunar Superseed, kemudian bisa pakai YouTube video atau langsung chat dengan saya kalau mau tanya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya Anda mau yang berbayar untuk yang real time ya Anda bisa pakai Sunar sama alert tadi ya di Telegram alertnya. Ya kalau habis seperti itu cukup ya untuk BBNI. Kemudian berikutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri juga dia naiknya kencang. Bank Mandiri ini saya sudah punya sebelumnya, saya belinya di
6.400. Kemudian dia akan turun lagi setelah saya beli ya. Waktu itu saya buy on weakness memang di 6.400 sesuai dengan garis yang saya berikan ya. Ternyata dia gagal turun lagi kan. Nah, itu saya memang nggak saya jual dulu. Memang saya agak lebarkan stop loss saya karena saya lihat penurunannya itu hanya sementara aja ya. Sentimen eh, net selling asing, kemudian juga tekanan dari eksternal, tapi sebenarnya sih fundamentalnya masih bagus. Makanya saya nggak jual, tapi sekarang sudah profit ya, lumayan ya. Memang terakhir Bank Mandiri saya ada jual sebagian, karena kalau kita lihat memang masih bagus ya, dia testing MA20-nya, tapi saya kebanyakan belinya. Saya terakhir beli BBRI itu kebanyakan sampai pakai margin ya. Jadi saya kurangi Bank Mandiri, bukan berarti Bank Mandiri jelek, enggak, Bank Mandiri masih bagus. Nah kalau kita lihat MA200 masih mengarah ke atas. Nah, kalau kita lihat walaupun MA20-nya mengarah ke bawah, tapi harganya sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas. Itu untuk Bank Mandiri. Boleh buy nggak Mas Sunar? Boleh. Anda pasang trade stop-nya atau stop loss-nya di 6.400 dan 6.200. Nah, kalau turun banyak 6.200 lagi, mungkin ada banyak untuk kurangi posisi. Nah, walaupun Bank Mandiri bagus fundamentalnya. Karena kalau dia gagal bertahan di atasnya 6.200, dia turunnya bisa lumayan jauh, bisa sampai 5.600-an di sini ya. Jadi eh, tetap fokus ke price action-nya atau pergerakan harga sahamnya. Mungkin pertanyaannya apakah sudah aman Pak Sunar? Jangan-jangan nanti turun lagi. Kalau Anda takut ya, Anda buy weekly saja di 6.400. Tapi kalau nggak dikasih, kalau dia berhasil naik ke atas 6.650, hanya hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, ya kita boleh buy atau tambah lagi ya. Kita KPS berikutnya di 6.800 dan 7.100 dan juga 7.400. Ya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Bank Mandiri. Kemudian BBRI ya. Terakhir juga ada yang tanya ke saya, sebenarnya untuk BBRI ini sudah saya umumkan di WhatsApp channel ya. Coba saya lihatkan WhatsApp channel saya ya. Jadi saya ada buka baru channel namanya eh, WhatsApp channel ya, seperti itu ya. Eh, Bentar saya akan lihatkan dulu. Nah, untuk WhatsApp channelnya linknya juga di video deskripsi bawah ini ya. Ini free. Sistemnya dia itu WhatsApp channel itu saluran istilah bahasa Indonesia ya. Kalau WhatsApp-nya itu lama nggak diupdate, mungkin perlu diupdate ya. Karena ini filternya saluran ini kurang lebih 1 tahun yang lalu ya. Jadi kalau lama WhatsApp-nya nggak pernah diupdate 2 tahun lebih ya mungkin harus diupdate ya seperti itu untuk mendapatkan filter saluran. Jadi Anda klik linknya di video deskripsi bawah ini ada linknya. Kemudian Anda klik teruskan ya, follow ya. Jadi nanti ini kan kalau sudah join ada teruskan untuk teruskan yang message yang Anda mau forward ya. Jadi nanti ada tulis icon di sini namanya follow atau ikutin ya. Ikutin saluran ya. Nanti Anda bisa follow. Nah, enaknya kalau channel di WhatsApp itu dia sifatnya private, privasinya terjaga. Jadi saya nggak tahu Anda juga nggak tahu saya. Ya kalau nggak kenal ya nggak tahu ya seperti itu ya. Dan juga member lainnya nggak bisa lihat Anda kalau Anda follow Suntar Saham Profit ini ya, WhatsApp channelnya. Jadi privasinya terjaga, kecuali kalau orang tersebut Anda di kontak list Anda dan juga Anda di kontak list orang tersebut. Jadi bisa lihat, oh sama-sama join ya, seperti itu. Atau sama-sama follow, karena sistemnya follow bukan join. Ya. Saya juga nggak bisa kick out Anda karena sistemnya follow. Jadi saya nggak bisa maksa Anda untuk keluar dari channel ini atau saluran nggak bisa ya. Jadi sifatnya aman ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita balik lagi ke chatnya, untuk BBRI ini apakah bakal naik lagi atau turun lagi Pak Sunar? Apakah sudah aman? Untuk BBRI sudah saya sebutkan di WhatsApp saluran tadi ya. Jadi yang ngikutin channel saya harusnya sudah beli di Telegram Sunar Saham Learning, itu saya sudah sharekan buy dan saya juga dari 4580 kalau salah ya untuk BBRI. Nah, coba saya lihatkan di sini kalau scroll ke atas ini sebenarnya untuk BBRI sudah saya infokan di sini ya dengan istilahnya itu risk reward rasionya di sini juga saya eh, sudah sebutkan di sini ya. Jadi ini mulai hari Selasa ya. Ya. Jadi yang ngikutin follow WhatsApp channel harusnya nggak ketinggalan, apalagi kalau yang berlangganan live alert ya, real time live alert yang berbayar itu juga sudah ada alertnya. Ya, seperti itu ya. Jadi harusnya nggak ketinggalan. Tapi kalau mau buy sekarang apakah ketinggalan Pak Sunar? Nah, sebenarnya kalau yang belum punya gampang strateginya. Pilihannya ada dua. Anda bisa buy on weakness lagi di garis yang sudah saya berikan di 4830. Artinya kalau dia turun di banyak 4830 atau 4800 lah ya, jangan langsung buy.
tunggu menjelang penutupan ya kira-kira jam setengah 4 lebih ya, lebih 10 atau lebih 15 ya. Itu kalau dia berhasil naik lagi ke atas 48.30, kita boleh buy back ya. Kalau mau buy, yang belum punya buy atau sudah kena trade stop atau stop loss buy back. Nah, kalau misalnya dia ternyata nggak dikasih, kalau kita lihat ini gampang aja. 2 hari terakhir tanggal 16 Mei dan 17 Mei ya, itu kan hanya di 4960. Jadi kalau menjelang penutupan tanggal 20 Mei sampai dengan 22 Mei ya untuk minggu depan yang akan datang ini, dia berhasil naik ke atas 4960, Anda pasang aja automatic order buy. Jadi dia naik 4960 langsung buy, pakai price berikutnya 5100, 5275, 5450, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Memang ini sudah lumayan aman ya, lumayan aman tapi nggak benar-benar aman ya. Ya, salah satu indikatornya ya yang sebelumnya yang membuat BBRI turun itu adalah karena asing banyak jualan ya. Ini kalau kita hitung mulai tanggal sekitar tanggal ini ya mungkin sekitar 1 April sampai dengan yang terakhir tanggal 16 itu net sale-nya kurang lebih sekitar 12 triliun lebih, mungkin sampai 13 ya seingat saya. Eh, Seingat saya 12 triliun lebih, mungkin 13 bisa ada 13 triliun. Tapi ini sudah mulai baik ya. Nah, di sini bukan lihat dari asingnya. Saya gampang aja indikatornya ya. Kalau kita mau pakai acuan asingnya. Nah, ini kan mulai tanggal 14, 15, 16 asing masih jualan, tapi harganya sudah mulai naik ya, berarti seperti itu ya. Berarti istilahnya ini harganya sudah tertekan banget. Jadi istilahnya sudah jenuh jual ya. Ya kalau berdasarkan momentumnya seperti itu. Nah, apakah ini technical rebound doang Pak Sunar nanti bakalan turun lagi? Nggak ada yang pernah tahu pasti. Kalau mau tahu ya kita tinggal ikutin aja trennya. Memang MA20-nya masih mengarah ke bawah, harganya masih belum naik ke atas MA20-nya. Jadi untuk BBRI ini masih belum ketinggalan ya. Memang sudah naik sih mulai dari 4570 sampai dengan pas 920 ya kan. Nah, tapi kalau mau buy sebenarnya nggak ketinggalan, mau buy langsung HK boleh pasang stop lossnya di 4820 atau 4800 ya seperti itu ya. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 4960 tambah lagi average up naik ke atas 5100 ya tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi banyak bertahap aja santai aja, sejauh ini masih bagus untuk BBRI. Ya, kurang lebih cukup. Berikutnya BBTN ini MA20-nya mengarah ke bawah dan dia MA200 yang melandai. Nah, artinya di sini untuk jangka menengah sampai panjangnya ini kesempatan untuk buy on weakness ya untuk BBTN. Nah, untuk jangka pendeknya memang MA20-nya masih mengarah ke bawah. Jadi yang terakhir dia sempat naik breakout ke atas MA20-nya tapi penutupannya gagal. Nah, di sini kalau yang belum punya kita buy-nya tunggu aja kalau dia naik lagi ke atas 1325 ya. Atau garis yang sudah saya berikan 1340. BBTN naik ke atas 1340 kita boleh buy, buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan. Jadi ini kalau naik ke atas 1375 tambah lagi dan seterusnya. Begitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya kok Kak langsung hajar semuanya Pak Sunar sebanyak-banyaknya. Kenapa kok naik lagi tambah lagi average up? Kalau kita buy semuanya kan profitnya banyak. Ya, karena saya itu trend following. Ini jangka pendeknya trennya memang masih turun ya. MA20-nya walaupun dia sudah mulai rebound dari titik terendahnya 1215. Ya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kalau beli saham itu belinya agak di atas ya, agak di atas nggak sampai di atas pucuk ya enggak ya. Itu tujuannya untuk konfirmasi dari trennya. Jadi selama trennya itu masih belum ada konfirmasi, mau kalau Anda mau buy juga boleh ya, nggak ngelarang dapat harga murah kan bagus kan. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena jangan sampai kita itu melawan tren. Trennya turun, Anda beli, nanti turun lagi Anda average down, turun lagi Anda average down. Iya kalau naik lagi, kalau nggak naik, naik terus kemudian dia turun. Ya kalau nanti naik tapi naiknya lama, Anda nggak sabaran nunggu atau Anda perlu uangnya, ya akhirnya Anda jual, akhirnya Anda realize loss. Ya seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu untuk BBTN masih cukup menarik. Kemudian berikutnya yang suka untuk bank yang masih di bawah, yang agak murah tapi belum naik ya, memang agak lemot. Mungkin Anda sabar ya menunggu ya. Salah satu pilihannya mungkin PNBN ya, mungkin PNBN ya. Kalau Anda tertarik, itu PNBN memang saya sudah punya, tapi seringkali saya ayunkan ya. Saya belinya sekitar 1075 sampai 1080, nah kan. Kemudian saya jual bagian di 1090, memang jualnya sedikit, tapi kalau dikumpulkan ya lumayan lah karena fee saya murah, fee transaksi saya murah ya. Nah, tapi saya masih keep juga untuk PNBN masih ada. Nah, kenapa saya pilih saham yang lemot ini ya, apalagi nggak bagi dividen ya. Dividennya mungkin pernah sekali doang tahun 2022. Setelah itu nggak pernah bagi. Sebelumnya juga nggak pernah bagi PNBN-nya, nggak pernah bagi dividen tunai ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini sideways range-nya lumayan menarik ya, area sekitar 1060 sampai 1160 ya.
Jadi kalau Anda buy-nya on weakness sekitar 1060 sampai 1080 lah kurang lebih ya. Nah, itu Anda bisa jual ke 1160-an ya. Itu pun nggak lama ya, paling lama mungkin 3 bulan atau 4 bulan lah ya. Tapi kalau dikasih ke 1160 ya lumayan lah kalau 4 bulannya. Ya seperti itu ya. Dan dia kalau turun jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya karena dia kalau nggak gagal bertahan di atasnya 1165 dia kemungkinan besar akan turun lagi balik ke 1080. Jadi jangan lupa pasang trade stop-nya atau stop loss-nya kalau sudah naik. Ini salah satu alternatif. Dulu perbankan itu dikategorikan berdasarkan buku ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha kalau nggak salah seperti itu ya. Jadi PNBN itu dulu buku 4, asetnya kalau nggak salah di atas 30 triliun kriterianya, dia masuk. Kemudian diubah sistemnya menjadi KBMI. Levelnya tetap sama 1, 2, 3, 4. Ya, untuk level keempat ke atas itu hanya 4 bank aja yang masih bertahan. KBMI yang baru ya, sistemnya KBMI itu yang baru. Yang paling besar BBCA, BBNI, BMRI, dan BBRI. Jadi PNBN ini turun ya. Sebelumnya yang ke sistem buku, dia buku 4 paling tinggi, KBMI dia turun 1 level. Ya, KBMI yang level 3. Karena KBMI level 4 itu asetnya kalau salah di atas 70 triliun, seingat saya, yang paling baru sistemnya. Tapi ini lumayan menarik ya, walaupun dia nggak bagi dividen ya. Ya, PBV-nya juga masih di bawah 1, 0,8-an kalau salah seingat saya, PBV-nya. Ya, ya memang dia lemot, terus saja lemot. Jangan lupa pasang stop loss-nya di 1035 atau swing low-nya di sini ya 1035 atau maksimum di area sekitar inilah 1030-an ya. Jadi 1030 sampai 1035. Ya stop loss-nya nggak terlalu jauh lah ya kalau kita buy sekarang untuk PNBN. Ini buy on weakness saja. Tetap pasang stop loss ya karena untuk saham-saham yang biasanya kalau sideways-nya lama tiba-tiba turun breakdown dari supportnya ya berarti something wrong. Jadi kita jual dulu ya. Ini khusus bagi mereka yang nggak berani, takut ketinggian atau takut ketinggalan seperti itu ya. Tapi sebenarnya saya sudah sering sebutkan ya, di saham itu kita jangan terlalu misalnya takut-takut ya, takut ketinggalan, takut ketinggian. Yang penting itu pasang trade stop atau stop loss. Karena Anda beli dimanapun juga, entah itu di bawah, di tengah-tengah maupun di atas. Setelah Anda beli, tiba-tiba bisa saja turun. Atau jadi besoknya turun atau jangankan besoknya, mungkin Anda beli sekarang, pagi-pagi, tahu-tahu setelah sesi 1 break langsung turun. Ya bisa saja. Ya, karena kita kan nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham. Kecuali kalau sahamnya nggak liquid, Anda bisa permainkan ya. Nah, kalau sahamnya liquid ya Anda bisa permainkan kalau butuh modal yang besar ya seperti itu. Tapi untuk PNBN ini memang kurang liquid terus terang aja ya. Jadi buy-nya jangan terlalu agresif. Kalau saya sih nggak terlalu banyak untuk PNBN. Ya selingan aja. Istilahnya kenapa saya ayunkan buy-nya 1080, 1075, kemudian jualnya 1090. Ya paling nggak dapat cashback sendiri untuk bantu-bantu bayar biaya internet saya atau bayar biaya materai kalau transaksinya lebih dari 10 juta ya untuk saham-saham uh, yang selain PNBN ya. Kalau saya tradingnya lebih dari 10 juta kan kena materai ya. Ya itu paling nggak um, buy sell di PNBN ini menutup karena fee transaksi saya lumayan murah. Tapi kalau fee transaksi Anda itu mahal ya jangan memaksakan diri. Anda hold aja sampai 1160 ya profitnya lumayan. Ya seperti itu ya. Um, saya rasa sih cukup. Jangan lupa untuk subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Memang minggu ini hanya 3 hari ya. Jadi kalau IHSG-nya sudah mulai rebound, itu kesempatan untuk buy on weakness saham-saham yang bagus. Ya, banyak saham-saham big cap yang sebelumnya jatuh mulai bangkit ya, tapi jangan terlalu agresif juga. Ya, seperti itu ya. Banyak bertahap aja, jangan lupa sampai uh, sambil pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup sekian. Di akhir video izinkan saya untuk mendoakan semuanya selalu sehat, ramai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.